Bapa di surga, pencipta kami, pemelihara hidup kami, dan penebus kami di dalam Kristus, kami bersyukur karena Roh Kudus memberikan pengertian, pengenalan, pemahaman akan kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca, mendengar, merenungkan, dan merefleksikan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca dengarkan dapat tersimpan di hati kami, pengertian penjelasan yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi pengajaran bagi kami, dan menolong kami makin mengenal-Mu secara pribadi, dan memiliki kehidupan seperti yang Kau kehendaki. Sertai pimpin hamba-Mu yang menjelaskan firman-Mu, dan kami sekalian, bersama-sama kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, dan damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa, kami bermohon, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca dan pelajari, renungkan bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menyimpan firman, mengertinya, dan melakukan kehendaknya. Amin. Ada banyak orang yang memiliki pengertian tentang keberadaan Allah yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 kelompok pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang Allah berkaitan dengan keberadaannya. Kelompok pertama adalah kelompok yang umum terjadi dan ada di dalam masyarakat, dalam umat manusia, yaitu mengenal Allah, mengetahui adanya Allah di dalam pengertian yang berkaitan dengan ciptaan. Sehingga pengertian dan pengetahuan akan Allah ini terbatas pada apa yang mereka ketahuinya dari ciptaan, dari karyanya. Respon terhadap karya Allah itu yang memberikan sebuah tanggapan atas apa yang diresponkannya. Jadi melihat, mengamati, mencermati ciptaan Allah, lalu secara empiris, indrawi, mereka mengerti itu. Lalu meresponnya. Dari sana muncullah 2 kategori yang terjadi, yaitu agama dan kebudayaan. Ini menyatu karena agama ada di dalam kebudayaan, kebudayaan ada di dalam agama, jadi menyatu apa yang dilakukan, dikerjakan, dan dihasilkan dari kebudayaan terkait dengan kepercayaan mereka akan apa yang mereka ketahui tentang Allah melalui ciptaan. Ini yang disebut dengan kelompok pertama. Tahu ada Allah dengan perspektif yang seperti itu, dengan pemahaman yang seperti itu melalui ciptaan. Sehingga tidak heran
dalam konteks saat ini, agama lebih dari 4.000. Dan penyebarannya bisa lokal, bisa masif, bisa global. Ini kenyataan. Di tiap-tiap etnis ada kepercayaan. Dan di dalam kepercayaan itu termanifestasi melalui kebudayaan, adat, kebiasaan, gaya hidup. Ini kelompok pertama. Umum, ada di mana saja, di belahan dunia mana saja ada. Di Eropa, di Barat, di Timur, bahkan di negeri kita begitu banyak. Kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mau mengakui adanya Allah. Kelompok kedua ini terbagi atas 3 hal. Tidak mengakui adanya Allah, bukan karena mereka tidak tahu, tapi tidak mempercayakan dirinya kepada Allah. Ini kelompok kedua yang pertama. Kelompok kedua yang kedua, mereka mengakui adanya Allah, tetapi konsepnya, pengertiannya salah. Mengakui Allah hanya ada di sana, tidak di sini. Allah menciptakan segala sesuatu, tetapi tidak terlibat dalam pengalaman hidup dan kehidupan manusia. Ini yang sering disebut orang-orang deisme. Alam semesta, bumi, dan segala isinya diciptakan, lalu sang pencipta meninggalkan ciptaannya, membiarkan hidup atau berada dan berlangsung berjalan seperti mesin sampai pada waktunya selesai. Habis. Ini deisme. Tidak ada keterlibatan personal pencipta dengan ciptaannya. Ini konsep yang kedua yang nanti dikembangkan dalam konstruksi sekarang namanya agnosticism modern. Percaya ada Allah, tapi Allah yang mana dan bagaimana kerjanya itu no care about that. Yang penting saya percaya. Maka orang-orang agnostik tidak mau terlibat di dalam keyakinan keagamaan manapun. Ini bukan kelompok kedua ketiga. Kenapa? Kelompok kedua ketiga adalah kelompok ateis. Kelompok ateis ada kelompok yang tidak mempercayai Allah ada, menolak Allah, tidak mengakuinya, tidak mempercayainya, tidak meyakini bahwa eksistensi Allah itu ada. Ini ateis. Betul-betul dia tidak suka dengan pengajaran, dengan segala dogma maupun practical life dari orang beragama, dia tidak menerimanya. Ateis. Bisa jadi mereka quote and quote memiliki religion, tetapi betul-betul tidak memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan, bahkan menolak dengan serius melalui dogma-dogmanya. Biasanya orang ini kecewa dengan agama tertentu, pengalaman-pengalaman pahit bersama dengan institusi keagamaan atau orang-orang rohaniawan. Maka kekecewaan itu dimanifestasikan dengan saya tidak percaya ada Allah. Kalau Allah ada, mengapa ada penderitaan? Kalau Allah ada, mengapa ada perang? Kalau Allah ada, mengapa ada kesusahan? Nah, ini orang ateis, dogmatik, praktikal, dan teoritis. Kelompok kedua tiga ini ada lagi yang disebut dengan antiteis. Ini mengarah kepada materialism. Enggak mengakui ada Allah, tidak percaya adanya Allah, tetapi keberadaan yang lain itu sama. Materi itu eksis, bersifat kekal. Antiteis, teis bukan Tuhan yang membuat segala sesuatu ada. Ini sistem alam. Mengarah kepada naturalism. Jadi konstruksi berpikirnya, mereka tidak mengakui adanya Allah dengan 3 perspektif tadi. Kelompok ketiga. Kelompok pertama tadi percaya, tapi dengan pendapat pemikiran dari alam, sehingga muncul banyak agama.
muncul kepercayaan-kepercayaan. Kelompok kedua tadi berkaitan dengan pengetahuan, pengenalan. Ada yang tolak, ada yang terima, tapi salah persepsi. Ada yang pengertiannya keliru, arahnya tidak jelas. Nah, kelompok yang berikutnya, kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini memiliki pengertian, pemahaman bahwa Allah ada, percaya Allah, tetapi konsepnya tidak lengkap, tidak utuh. Bahkan pengikutnya begitu fanatik, sekaligus munafik. Allah yang disembah adalah Allah yang transenden, tapi tidak berinteraksi dengan ciptaannya. Mirip dengan deisme, tetapi mereka mengakui ibadah, penyembahan, aktivitas keagamaan dan kebudayaannya. Percaya Allah itu absolut transenden, tapi tidak berinteraksi, berkomunikasi dengan ciptaannya. Yang kedua, percaya Allah itu ada di dalam dimensi imanen. Jadi, tiap-tiap tempat ada jiwa, ada roh, ada kekuatan. Ini yang disebut dengan panteisme dan panenteisme. Apa bedanya? Panteisme adalah satu tempat yang menunjukkan ada kuasa supranatural. Satu benda atau materi yang memanifestasikan ada kekuatan. Mereka mempercayai itu. Tapi panenteisme, dimanapun itu ada jiwa, ada roh yang memberikan hidup. Entah tanah, entah udara, entah api, entah air, semuanya ada di dalam genggaman kekuatan supranatural. Nah, ini adalah pemahaman yang disampaikan, dinyatakan oleh manusia mengenai apakah Allah ada, kalau ada bagaimana, dan kalau tidak ada bagaimana. Maka dengan tiga kelompok ini kita bisa mengetahui posisi pandangan pemikiran Kristen itu di mana. Dari bacaan yang kita dapat telusuri tadi, kita mengetahui setidaknya Allah kita yang kita tahu, kita percaya adalah Allah yang menyatakan dirinya. God reveals himself. Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya dengan cara seperti apa? Karena Allah adalah roh adanya, Allah adalah Allah yang maha tinggi, maha kuasa, maha adil, maha sempurna. Bagaimana Allah menyatakan dirinya? Allah menyatakan dirinya dengan tiga hal, tiga cara, tiga pernyataan yang tidak terpisah, satu kesatuan, tetapi tidak dapat dipisahkan, hanya bisa dapat dibedakan. Pernyataan Allah yang dinyatakan keadaannya melalui karyanya. Mazmur 19 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah menyatakan dirinya, keberadaannya, manusia bisa tahu, bisa ngerti melalui karya ciptaannya. Ini berkorelasi dengan pemahaman pada bagian yang pertama tadi, bahwa ada respon manusia terhadap ciptaannya, maka menghasilkan kepercayaan keagamaan. Alkitab mengakui bahwa Allah menyatakan diri melalui ciptaannya. Tetapi bagaimana orang bisa mengerti bahwa Allah yang menyatakan dirinya melalui ciptaannya? Kita tahu dan kita percaya, saya, Anda sekalian adalah orang-orang yang diberikan satu kapasitas ketika diciptakan Tuhan sebagai image of God, yaitu kapasitas yang bersifat ilahi, yang disebut dengan
sensus divinitas, kepekaan atau kesadaran akan yang ilahi. Tiap orang, karena kita punya itu inherent dalam diri manusia, maka ketika seseorang itu merespon karya ciptaannya, maka lahirlah dari sana hasil respon itu agama, kebudayaan, kebudayaan, agama, kepercayaan. Alkitab memberi penjelasan bahwa memang Allah menyatakan diri melalui ciptaannya. Responnya yang salah arah, sehingga menimbulkan keagamaan pagan. Allah seperti binatang A atau binatang B, Allah seperti matahari atau bulan dibuat simbol dari ciptaan. Paganisme terjadi, pemberhalaan terjadi. Respon manusia yang salah terhadap penyataan Tuhan secara umum melalui ciptaannya, itu bukan berarti pernyataan Tuhan secara umum melalui ciptaannya adalah salah. Ini memang perlu cermat kita renungkan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya ialah kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi ini prinsip penting. Allah menyatakan dirinya secara umum sehingga kita menerima, mengakui, meyakini Allah ada, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, menopang, memerintah, berdaulat atasnya. Itu sebabnya Alkitab memberikan pernyataan awal dari segala sesuatu yang kita bisa tahu dari firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. In the beginning. Pada mulanya, time. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, space, dan segala yang ada di dalamnya, being. Allah adalah Allah yang mencipta. Dan kita tahu itu pernyataan pertama. Pernyataan pertama mengenai keberadaan Allah, dan kita tahu dari mana? Yang kedua, kita tahu dari pernyataan Allah melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya yang secara khusus diinspirasikan, dinafaskan kepada para penulis, yang secara khusus dipanggil, dikhususkan untuk menuliskan apa yang disampaikan Tuhan, dinafaskan Tuhan untuk dituliskan sepanjang sejarah, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Secara progresif Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya dan memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya dan memberikan penjelasan, deskripsi, pengertian tentang dirinya melalui firman-Nya. Dan ini spesial, bukan bersifat umum, karena tidak semua orang, sekalipun dalam konteks saat ini bisa membaca, mengerti, tetapi tidak semua orang mendapatkan anugerah khusus untuk relate dengan firman yang menjelaskan tentang keberadaan Allah yang menyatakan diri melalui firman. Jadi penyataan khusus Allah melalui firman yang ditulis secara khusus oleh orang-orang tertentu itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dan ketika ada orang yang bisa mengerti, memahaminya dan meyakininya, itu pun secara khusus dikerjakan oleh Roh Kudus. Allah menyatakan diri melalui firman. Yang ketiga, seperti yang tertulis dalam surat kepada Ibrani, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah berulang kali Allah menyatakan diri, berbicara baik kepada Adam, kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, dan seterusnya kepada para nabi, diperkenalkannya, dinyatakannya, ditulis oleh penulis Alkitab itu. Setelah berulang kali dan ditulis, dijelaskan oleh para penulis itu berdasarkan inspirasi dari Allah, maka yang ketiga finalitasnya terjadi adalah Allah menyatakan diri melalui anaknya. Kalau yang pertama ada penyataan Allah yang umum,
Kalau yang kedua ada penyataan Allah yang khusus. Kalau yang ketiga penyataan Allah melalui anaknya. Dengan jalan seperti apa Allah menyatakan diri melalui anaknya? Dengan jalan inkarnasi. Siapakah anaknya ini? Dijelaskan di dalam Injil Yohanes 14-16. Dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah menyatakan diri melalui firman. Logos. Enarkeologos. Allah menyatakan diri melalui anaknya. Dan di dalam Yohanes pasal 14, 15, 16, 17. Di sana penulis Injil Yohanes, yaitu penginjil Yohanes, Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, memberikan kepada kita pengetahuan pengenalan akan Allah yang menyatakan diri dan disampaikan pengajaran mengenai keberadaan Allah. Ternyata secara progresif sudah dijelaskan. Elohim namanya, artinya tidak satu, tidak dua, lebih dari dua. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Kejadian 3 ayat 23 memberikan kepada kita pengertian bahwa keberadaannya tidak tunggal. Kemudian dinyatakan juga bagaimana ia menyatakan diri melalui apa yang dijanjikannya. Sampai dengan kekaryaannya, kekuasaannya, kekuatannya. Maka dalam Yohanes pasal 14-16, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini adalah deskripsi, penjelasan, pengertian tentang Allah menyatakan diri. Dan Allah menyatakan diri seperti yang ditulis oleh Musa tahun 1450 sebelum Masehi. Dan diberikan deskripsinya secara bertahap progresif sampai kepada tahun 90 ditulis oleh Rasul Yohanes untuk mengungkapkan who is our God. Allah yang menyatakan diri melalui anaknya. Dan anaknya menyatakan, mengajarkan. Maka lengkaplah di dalam seluruh perspektif kekristenan bahwa pengenalan akan Allah melalui karyanya, melalui firman-Nya, dan melalui anaknya. Final dan tidak ada lagi cara yang lain. Tetapi, perjalanan hidup manusia, baik secara individu maupun komunitas, respon terhadap wahyu umum sampai sekarang terus berlangsung. Baik dalam konteks responnya sebagai sebuah kepercayaan, maka ada 4.000 lebih kepercayaan di dunia dengan komunitas-komunitas kecil maupun besar. Dan dengan perspektif filsafat dunia, dengan keyakinan bahwa dunia ini ada apanya saja dan bagaimana itu terjadi begitu saja. Sehingga pengenalan akan Allah tetap menjadi penting dan relevan. Karena tiap zaman, tiap komunitas, tiap individu selalu berupaya menafsirkan realita hidupnya di bumi ini dengan mengaitkan kepada sesuatu yang supranatural. Ketika kita bisa merelasikan dengan yang mencipta, Allah yang kita kenal, kalau salah arah, kalau salah pengertian, kalau salah pendekatan, maka kita binasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1, 2, 3. Khususnya ayat 3. Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Yesus Kristus adalah hidup kekal. Bukan menjadi hidup kekal, tapi adalah. Itulah sebabnya kalau kelompok pagan, ateis, antiteis, agnostik, dan keagamaan lain, karena mereka salah konsep, salah pengertian, tidak mengenal Allah, maka mereka tidak memiliki hidup yang kekal. Tetapi bagi setiap orang yang diberikan kasih karunia dan dimampukan untuk merespon dengan benar
dan dapat menikmati dan menerima interpersonal relationship with God. Orang itu saat itu dengan mulut mengaku, dengan hati percaya memiliki hidup yang kekal. Pertanyaan refleksinya, apakah Anda masing-masing sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana pengetahuan, pengertian, pengenalanmu akan Allah yang saat ini engkau ikuti? Salah konsep, salah pengertian, salah arah, salah pondasi, engkau terhilang. Tetapi bagaimana kita bisa memahami dan mengerti dengan keyakinan yang teguh bahwa saya tidak salah konsep, salah ide, salah arah, pondasi saya tidak salah. Bagaimana saya bisa tidak salah? Maka pekerjaan Roh Kudus yang meng-create, yang memberi nafas, dan yang membuat dan yang menulis tiap ayat, tiap pasal, tiap kitab yang menunjukkan bahwa ada Allah, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berdaulat, Allah yang berjanji. Maka dengan kuasa pimpinan dari Roh Kudus itu yang membuat saya meyakini Allah yang saya sembah adalah benar. Ada yang mirip panggilannya, tulisannya, tapi belum tentu deskripsi dan pengertiannya sama. Kita menyebutnya dan menerjemahkannya Allah dari Elohim, Eloha, lalu dimelayukan menjadi Allah. Diterjemahkan, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Itu nama. Nama di dalamnya sudah tercakup pribadinya, naturnya, karyanya, dan janji-janjinya. Jadi di dalam nama Elohim menunjukkan dia adalah the mighty God. Di dalam nama Elohim menunjukkan bahwa ada pribadi yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, yang menopang, menjaga, memelihara, dan di dalam nama itu juga ada ketetapan untuk menebus orang berdosa. Selanjutnya di dalam Alkitab kita juga tahu bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan diri, memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh. Tuhan dalam terjemahan kita huruf besar. Keluaran 3 ayat 14 memberikan pengertian kepada kita bahwa Musa mendengar dan menuliskan tentang keberadaan Yahweh. Aku adalah aku sebagaimana aku adanya. Ini untuk menunjukkan Allah yang maha, tetapi juga Allah yang hadir, berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia. Allah yang berjanji. Allah yang berjanji memberkati semua pekerjaan tangan kita, karena pekerjaan itu ibadah. Allah yang berjanji memelihara bumi, langit, dan segala isinya, karena Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Allah yang berjanji mengambil sebagian umat ciptaannya menjadi milik kepunyaannya, sebagian lagi dihukum Tuhan. Allah yang berjanji, Allah yang memberikan hukum, firman, Taurat untuk menata kehidupan umatnya. Allah yang berjanji, Allah yang menjadikan tiap-tiap orang percaya adalah warga kerajaannya. Dan lebih lagi dari itu, Allah yang berjanji di dalam dan melalui anaknya, tiap-tiap orang itu mengalami penebusan, hidup baru, dan akan menikmati hidup kekal. Inilah yang dinyatakan Tuhan melalui namanya Allah yang berjanji. Allah yang berjanji juga menyatakan di dalam relasinya dengan kehidupan manusia yang sudah berdosa. Maka ia menyatakan keberadaannya sebagai Tuhan yang menyelamatkan, Adonai. Itu sebabnya dilekatkan pada diri Yesus. Yesus adalah my Adonai, my Lord, Tuhanku, yang menebusku, yang membawaku kembali kepada Bapakku, yang membawaku kembali menjadi manusia yang sesungguhnya. Itulah Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita baca perjanjian baru, kita tahu ada Bapa di dalam keanakan Kristus. Kita diadopsi menjadi anak-anak Bapa. Dan yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Jadi keanakan Yesus sebagai anak Allah diterapkan
kepada kita, sehingga kita juga turut memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Maka kita bisa lihat dengan mudah dalam perjanjian baru. Bapa kami yang di surga, di rumah Bapakku banyak tempat. Dan di dalam perjanjian baru kita juga belajar bagaimana pengenalan kita melalui Kristus untuk kita bisa menikmati penebusan hidup baru. Dan di dalam perjanjian baru kita bisa sadar betul bahwa semuanya itu bisa terjadi karena Roh Kudus menerapkan di dalam hidup kita. Dengan demikian, apa yang dinyatakan Alkitab mengenai keberadaan Allah lengkap, sempurna, final. Tidak lagi ditambah dengan penjelasan apapun di luar ajaran Alkitab. Dan kita bersyukur. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Allah murka karena sudah diberitahu, sudah diberi penjelasan, sudah ada firman memberikan pengertian, tetapi tetap tidak mau taat manusia. Pertanyaan refleksinya bagi Anda, apakah Anda tetap keras hati untuk menolak Tuhan mengatur hidupmu? Mari kita berdoa. Bapa, penjelasan hamba-Mu terbatas, lemah, dan banyak kekurangan. Memperkenalkan diri-Mu yang maha besar, tidaklah mudah dalam kata bahasa kami manusia. Sepandai-pandainya manusia untuk menjelaskan firman-Mu pun ada batasnya. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja menafsirkan itu, menerapkan itu, memberi pencerahan kepada tiap-tiap kami yang mendengar firman dan yang mengerti kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kiranya Engkau bawa kami, tarik kami kepadamu supaya kami mengenal-Mu. Karena di dalam pengenalan akan Dikaulah Tuhan kami hidup dan menikmati hidup kekal. Kami tidak mau binasa, kami tidak mau dalam penghukuman, kami mau di dalam hidup yang selama-lamanya penuh kebahagiaan dan sukacita. Tolong kami Tuhan, kasihani kami orang berdosa ini, dan tolong kami untuk mengerti dengan baik pengajaran-pengajaran dari Alkitab yang menopang kami memelihara iman kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.